bagaimana kabarnya nih hari ini? Sehat ya Bu Heti? Iya, alhamdulillah selamat siang Bu Eta. Alhamdulillah hari ini saya sehat Ibu Eta. Nah, nah Bu Heti, sesuai janji kita nih Bu Heti, katanya Iya, kemarin Bu Heti mau ada yang mau Ibu sampaikan ya sama saya ya Bu Heti. iya nih Bu Eta. Saya mau curhat masalah yang terjadi yang ada di kelas saya Bu Eta. Boleh ya Bu? Siapa tahu dengan saya curhat ini saya mendapat gambaran apa yang seharusnya saya lakukan. Iya, tentu boleh. Namanya sesama guru, pasti kita Iya, pingin juga ya berkolaborasi, bertukar pendapat. Kira-kira apa sih masalah Bu Heti sampai terlihat pusing seperti itu ya? iya. Jadi begini Bu Eta, di kelas saya itu ada salah satu anak yang sering memukul gitu. Jadi tidak hanya memukul temannya saja, sama ibu gurunya pun Ananda tidak segan-segan itu Bu, menarik jilbab, kemudian bahkan memukul kadang Bu. Kemudian tiba-tiba Ananda itu terkadang menangis tanpa ada sebabnya. Nah, ini yang membuat saya bingung nih Bu Eta. Oh, itu yang membuat Ibu pusing, bingungnya. Terus, baik Bu Heti. Nah, tadi Ibu cerita kalau anak Ibu tuh sering memukul, terus Iya betul. sering menarik jilbab temannya. Iya. Apakah Bu Heti sudah menelusuri kira-kira apa penyebabnya itu Bu Heti? Sudah Bu, sudah saya telusuri. Jadi saya tuh tanyakan langsung sama Anandanya penyebab dari kenapa Ananda tuh sering memukul. Hmm, kalau Bu Heti amati setiap hari kejadian seperti itu, kira-kira mengapa dia sering memukul ya Bu Heti ya? Kira-kira apa Jadi Bu penyebabnya? Eta, kalau setelah saya lihat-lihat, saya amati itu, ternyata Ananda ini selalu minta diperhatikan. Karena apabila saya atau rekan-rekan guru yang lain tidak memperhatikan itu, dia langsung akan marah, Bu Eta. Gitu ya Bu Heti. Iya, Berarti dia anak ini sepertinya kurang perhatian ya. Nah, iya betul. kira-kira selain dia kurang perhatian, kira-kira Bu Heti lihat apalagi penyebabnya ya Bu Heti ya? Ada Bu, kalau saya perhatikan itu, jadi Ananda ini kan punya adik bayi lagi gitu Bu. Jadi merasa kurang diperhatikan gitu. Kemudian Ananda juga ini dalam mengelola emosi belum bisa, belum stabil gitu. Oh, baik Bu Heti. Ternyata penyebabnya banyak ya Bu Heti ya. Iya Terkait benar Bu. masalah Bu Heti tadi tuh ternyata banyak Iya, sekali penyebabnya yang mungkin membuat anak ini ya kurang perhatian. Tapi saya yakin Ibu mungkin sudah punya rencana di balik itu dengan melihat eh, kejadian seperti itu pasti Ibu juga punya solusi ya. Nah, kira-kira solusi apa yang ingin Ibu lakukan ketika melihat kejadian seperti itu? iya. Jadi kalau yang sudah saya amati ya Bu Eta ya. Jadi sepertinya di sini saya kurang dalam menerapkan strategi pembelajaran Bu. Dan saya itu juga harus memilih media yang menarik untuk Ananda. Sehingga Ananda itu dapat berperilaku lebih baik lagi. Jadi rencananya tuh Bu Eta, saya akan melakukan strategi yaitu contohnya misalnya membacakan cerita melalui media buku, kemudian memakai boneka yang menarik tentang cerita yang selalu menyayangi teman. Kemudian saya juga akan menerapkan strategi melalui nyanyian, Bu, dan melalui video. Jadi dengan menerapkan itu anak dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan Anda itu adalah perilaku yang kurang baik, Bu Eka. Dan kadang perilaku anak tersebut dapat membuat tidak nyaman Bu Eka di sekitar teman-temannya.
Oh, begitu ya, Bu Heti. Jadi, kira-kira ada metode lain yang sudah Ibu lakukan dan berhasil atau belum ya? Untuk ada salah satu metode Bu Eta yang saya Mhm. berhasil saya lakukan tuh, jadi saya pernah, dengan menggunakan media tangan ya, boneka tangan ya Bu Eta ya. Jadi boneka Oh, tangan tuh ada, eee, bentuk karakternya, bekantan gitu, kemudian gajah. Di situ mhm. anak itu bercerita dengan temannya tentang anak menyayangi temannya. Jadi hasilnya tuh Ananda senang Bu Eta. Jadi selalu mengingat Mmm, ucapan-ucapan yang baik gitu. Jadi kok saya tanya, "Bagaimana?" Saya enggak temannya. Jadi dia ceritain apa yang sudah, dia terapkan dengan menggunakan media tangan itu, Bu Eta. luar biasa ya, Ibu, ya. Nah, Iya, Bu Eta. memang metode Ibu bagus ya dengan metode visual, sehingga ada komunikasi langsung ya, Bu Yeti ya, dan Iya, itu terlihat konkret ya. Ya mungkin iya, dengan metode itu ya membuat anak itu lebih memahami bagaimana dia menyayangi teman, menyayangi orang lain di sekitarnya. Nah, iya benar. tentunya apa saja rencana Ibu yang mau Ibu lakukan ke depannya? Jadi gini Bu Eta, jadi saya ini punya rencana yaitu saya akan melakukan, membuat strategi pembelajaran itu bervariasi Bu Eta. Misalnya dengan membacakan cerita melalui media buku, kemudian, eee, boneka yang menarik tadi Bu Eta ya. Kemudian, jadi siapa tahu dengan rencana itu Ananda bisa berubah gitu. Baik. Luar biasa ya. Baik, Bu. Nah, kira-kira siapa yang, Ibu libatkan untuk membantu dalam melaksanakan rencana Bu Heti? Iya. Jadi untuk, dalam hal kasus ini Bu ya, saya Mhm. itu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid Bu, atau orang tua dari siswa dari anak saya itu. Nah nah, kira-kira, berapa lama waktu yang Bu Heti butuhkan untuk melakukan, eee, rencana itu? Berbicara masalah waktu Bu ya, semoga tidak memakan waktu yang lama ya Bu ya, karena Mhm. ini akan saya terapkan secepat mungkin lah Bu, dan terus menerus sehingga karena pencapaian itu harus butuh proses ya Bu Eta ya, saya harus Iya, bertahap. betul. Mhm mhm. Nah, ini kan rencana Bu Heti nih mau merencanakan ini ke depannya. Ya, Nah, ya, kira-kira Bu Heti, mau melaksanakan ini kapan memulainya itu? kalau bisa secepatnya Bu Eta. Jadi agar Ananda itu dapat segera tertangani gitu. Oh, ya luar biasa ya Bu Heti. Nah, Ya, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? komitmen saya yaitu saya akan melakukan dengan konsisten ya Bu ya. Kemudian saya juga terus akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Nah, gini Bu, apakah ada dukungan dari pihak lain, ya Kalau dukungan seperti dari teman sejawat atau orang tua? Iya, kalau dukungan dari pihak lain tuh benar sekali Bu. Jadi dukungan moral itu sangat saya butuhkan Bu ya, dalam hal ini Bu. Nah, luar biasa ya usahanya Bu Heti. Semoga Iya, rencana yang Ibu jalankan ini boleh berjalan dengan lancar ya, tanpa ada halangan. Nah, ketika amin Bu ya. Ibu sudah bercerita kepada saya nih, bagaimana perasaan Ibu? Mhm. Kan sudah curhat nih, kira-kira seperti apa Iya, perasaan betul Bu Ibu? Eta. Heeh. Alhamdulillah dengan curhat gini saya merasa lega ya Bu Eta, dan saya senang sekali karena saya sudah merasa saya mendapatkan apa ya, solusi gitu dari perbincangan kita ini. Alhamdulillah Bu Eta. Ya, baik Bu Heti, saya juga senang bisa berkolaborasi dengan Bu Heti dan bisa berbagi karena kan ini pengalaman kita, baik Ibu dan saya juga pasti punya pengalaman masing-masing. Saya juga berterima Ya, kasih
sudah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Bu Hetty. Terima kasih. Iya, iya Bu Eta, sama-sama. Ya, Terima kasih banyak ya Bu Eta ya, karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya berbincang-bincang dengan masalah yang sudah saya hadapi. ya, sama-sama Bu Hetty. Semoga ini menjadi masukan positif buat kita supaya kita ke depannya bisa memberikan kenyamanan buat anak-anak kita ya. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Eta. Uh, Iya, Assalamualaikum Bu Hetty, apa kabarnya nih hari ini? iya, alhamdulillah baik Bu Eta. Semoga Bu Eta juga baik ya hari ini ya. Alhamdulillah baik. Lama ya kita enggak ketemu. Biasanya kita ketemunya pada saat loka ya Bu Eti. Nah, Iya. ini saya nih sebenarnya pingin pingin curhat, pingin sharing. Ada sih pengalaman permasalahan saya di kelas. Kira-kira Bu Eti ada waktu enggak ya? Boleh, boleh Bu Eta. Alhamdulillah hari ini saya kebetulan sudah tidak ada jam mengajar. Silakan Bu Eta. Apa yang ingin Nah, dibicarakan? Sharing-sharing dengan saya Bu Eta? ya baik Bu Eti, terima kasih waktunya. Sebenarnya Iya. saya tuh mau sharing, ada salah satu siswa saya sih di kelas, ketika saya melakukan asesmen awal, memang anaknya saya melihat, anaknya berkebutuhan khusus terutama di kelas saya. Iya, iya. Oh gitu. Berarti harus butuh perhatian ya Bu Eta ya? Nah, sebenarnya ini, permasalahannya itu, adalah salah satu siswa saya dan ini memang hari ini saya pingin sih sharing, berbagi pengalaman sama Ibu, siapa tahu Ibu punya solusi. Nah, di sini, permasalahan yang saya hadapi di kelas ini adalah anak ini sering main sendiri, Bu Hetty. Nah, Oh iya. dia tidak pernah fokus mengikuti pembelajaran di kelas, kalaupun saya memberikan pembelajaran, dia sering, eee, tidak fokus, dan Hmm. bermain sendiri, berdiri, Oh, jalan ke sana kemari dan tidak tenang. Ya, oh iya, iya. awalnya sih saya melihat Ibrahim ini memang sebenarnya di kelas dia kurang konsentrasi dari awal pembelajaran. Oh gitu. Oh begitu ya Bu Ita ya. Jadi kalau saya lihat nih berarti Ananda Ibrahim ini sering kurang konsentrasi ya Bu Eta ya. Iya. Jadi kira-kira penyebabnya apa itu Bu Eta kalau Bu Eta lihat dan Bu Eta amati selama ini? Kalau saya melihat sih, Ya. strategi pembelajaran saya mungkin tidak cocok untuk dia. Karena saya melihat setiap kali saya, memberikan pembelajaran kepada teman-temannya yang lain, dia Iya. sepertinya tidak antusias. Oh, begitu. Iya, Selain itu apa ada penyebab lainnya Bu Eta? sepertinya itu saja Itu sih aja Bu ya. Yeti yang iya, Iya gitu. Jadi gini, jadi kendala murid itu sering tidak tenang dan kurang semangat ya Bu ya dalam di pembelajaran di kelas. Lantas heeh. solusi Bu Eta dalam permasalahan ini seperti apa Bu Eta? Nah, kalau yang sudah saya lakukan, solusi yang Ya, pertama adalah ketika saya melaksanakan asesmen awal, itu saya mengetahui memang, strategi strategi yang saya pakai dalam pembelajaran mungkin tidak cocok untuk si Ibrahim, karena gaya belajarnya itu ketika saya melaksanakan asesmennya kepada si Ibrahim ini, ternyata gaya belajarnya kinestetik, tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu yang membuat, saya mengambil, mengambil solusi untuk memberikan pembelajaran yang berbeda dengan temannya yang lain. begitu. Di Ya. antara nih Bu, di antara strategi yang Ibu sebutkan tadi, apa ada yang sudah pernah Ibu terapkan Bu Eta dan berhasil begitu? Kalau, untuk penerapannya sudah pernah Ya, saya terapkan dan untuk masalah anak seperti Ibrahim, biasanya pernah saya menerapkan pembelajaran itu dia berupa permainan Bu Hetty.
Jadi dia tidak Oh mau gitu. duduk tenang dan harus bermain dengan hal-hal konkret. Jadi Iya, contohnya saya melakukan pembelajaran tentang huruf atau suku kata, dia harus menggunakan media. Sama juga dengan pada saat berhitung, dia harus menggunakan media berupa benda yang konkret seperti stick atau lidi. Ya. jadi dengan menggunakan media yang konkret ya Bu Eta ya. Iya. Kemudian sejauh mana Bu dari yang sudah Ibu terapkan tuh kalau dilihat dari skala keberhasilan siswa itu menurut Ibu Ananda Ibrahim itu berada di skala kalau saya lihat dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Bu Ananda Ibrahim ini Bu yang sudah Ibu terapkan? Saya melihat dengan penerapan yang saya lakukan itu Ibrahim sangat meningkat sekali dalam pembelajaran. Nah, kalau saya mau menerapkan skalanya, dia sudah di skala 8, Bu. Karena awalnya dia tadi tidak mau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ketika saya membuat permainan, berupa permainan dan benda-benda yang konkret yang dia pakai, dan saya memang memberikan uh, bimbingan khusus kepada Ibrahim ini, dia merasa seperti semangat dan dalam pembelajarannya dia mulai aktif. Berarti luar biasa Bu ya. Jadi Ibu Eta sudah berada di skala ke-8 ya Bu ya, berarti meningkat sekali. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas Ibu dan menghadapi murid Ibu yang katakanlah istimewa Bu ya? Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang istimewa gitu. Jadi Iya. selanjutnya apa Bu yang menjadi prioritas Ibu? Sebenarnya yang menjadi prioritas saya di sini yang jelas Ibrahim itu saya harus dapat memahami apa yang dipelajari dengan gaya belajarnya sehingga dia nyaman. Nah, dalam Ya, mengikuti pembelajaran itu saya menerapkan gaya belajar dengan metode bermain, gaya belajar kinestetik, dan harapan saya di sini bisa dapat merubah perilakunya Ibrahim untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Karena kan kita namanya di kelas pasti kita akan menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Jadi prioritas saya di sini adalah uh, menerapkan gaya belajar dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Ibrahim. ya. Luar biasa Bu Eta. Jadi kalau kita lihat ya dari tindakan yang sudah Ibu Eta ambil nih, kira-kira komitmen apa yang sudah Bu Eta buat dari Uh, permasalahan ini? komitmen komitmen saya yaitu saya akan Ya, selalu menyediakan media yang bervariasi karena saya melihat bahwa Ibrahim ini senangnya pembelajaran dengan menggunakan media seperti kartu huruf atau stick. Dalam kegiatan pembelajaran saya harus menyediakan media yang bervariasi, terutama iya, media supaya Ibrahim ini lebih semangat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. iya. Bagus sekali Bu Eta karena pembelajaran dengan media yang bervariasi bisa meningkatkan tadi ya Bu Eta. Jadi Bu Eta, Iya. di sini siapa saja Bu yang Ibu minta bantuan dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama adalah tentunya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah, terkait refleksi yang sudah saya lakukan kepada Ibrahim. Saya juga, mungkin salah satunya juga saya bekerja sama dengan orang tua, terkait pendampingannya Ibrahim di rumah, perkembangan Ibrahim di sekolah. Iya, mantap Bu Eta. Semoga komitmen yang sudah Ibu laksanakan ini dapat tercapai ya Bu Eta ya. Selanjutnya saya tunggu Terima sharingnya ya Bu Eta ya. Terkait perkembangan dari Ananda Ibrahim ya Bu Eta ya. Luar biasa sekali untuk Bu Eta. Tetap semangat ya Bu siap Eta ya. siap Bu Heti, terima kasih ya Ya, sudah mau mendengarkan saya, Bu. iya, sama-sama Bu Eta. Semoga perbincangan kita ini tidak sampai di sini ya Bu Eta ya. Tetap berkelanjutan. Iya.
Siap Bu Hetty, terima kasih. Semangat untuk kita Bu Eta. Semangat Bu Hetty.